Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha 'aitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqil hasan. Masyaallah muslimin, bapak, ibu, adik-adik jamaah Masjid As-Sholihin yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan dihapus, yaitu diampuni dosa yang telah lalu. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda besar uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid As-Sholihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Ramadan begitu cepat, dan tidak terasa pula kita sudah lebih dari 1 minggu ya menunaikan puasa Ramadan. Sudah 1 minggu ya, kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Waktu begitu cepat sekali, tidak terasa. Bang 10 ya? Wah, iya Pak. Iya. Pak tanggalan. Sudah malam ke-10 Pak, udah gak terasa lagi ya. Sudah tidak terasa kita melewati waktu demi waktu di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita saat ini. Lalu pertanyaannya, apakah sudah betul-betul kita optimal? Kita bermuhasabah diri, merenungi apakah Ramadan yang sudah beberapa hari kita lalui ini betul-betul kita optimalkan, betul-betul kita manfaatkan dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalamnya, dari setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Ini harus menjadi bahan renungan kita Pak, bahan renungan muhasabah introspeksi diri kita. Karena ibadah itu butuh yang namanya muhasabah, ya nggak Pak? Kalau kita muhasabah, kita akan tahu, oh kekurangan kita di sini nih, ya. Kita muhasabah tentang sholat kita sehingga kita tahu
akan kekurangan dari sholat kita, yang diharapkan agar kita dapat menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Sama halnya dengan Ramadan yang sudah beberapa hari kita lalui ini, bagaimana kita bermuhasabah, kita merenungi kembali, mempelajari kembali, sudah sebesar apa yaitu Ramadan yang kita lalui. Sudah betulkah Ramadan yang kita lalui saat ini? Sudah optimalkah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini? Ini perlu dalam yaitu membenarkan, menyempurnakan dari ibadah yang kita kerjakan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam mengoptimalkan di bulan Ramadan ini ada beberapa kiat-kiat, Pak, yang mungkin harus kita pelajari, kita ambil langkah bagaimana ibadah Ramadan yang kita lalui saat ini betul-betul optimal, betul-betul apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiat yang dapat menjadikan kita optimal untuk memanfaatkan bulan Ramadan, yang pertama adalah mengenali Ramadan itu sendiri. Ya. Mungkin kita sudah menjadi suatu yang terbiasa dengan nama Ramadan, dengan kedatangan Ramadan. Namun di antara kita masih banyak yang menjadikan Ramadan itu hanya sekedar angin lalu saja. Ibarat tamu, tapi bukan tamu yang istimewa, biasa-biasa saja. Sehingga Ramadan berlalu begitu cepat tanpa kita mendapatkan manfaat, tanpa kita mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama adalah bagaimana kita mengenali Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa sih itu bulan Ramadan? Ini Pak, apa sih bulan Ramadan itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Kalau kita betul-betul mengenal Ramadan, pasti kita akan dapat menjawab ketika ada pertanyaan, apa sih bulan Ramadan itu? Maka bulan Ramadan sebagaimana yang kita kenal adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Rasulullah SAW, ja'akum syahrul mubarak, datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga pertanyaan ini menjadi renungan kita semua, Pak. Ya, apa sih bulan Ramadan itu? Kalau kita belum mengenal Ramadan, maka berkenalan. Kita berkenalan dengan bulan Ramadan. Kita pelajari kembali dengan bulan Ramadan tersebut. Kita berkenalan agar menjadi lebih dekat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, seberapa istimewanya bulan Ramadan itu bagi kita? Ini penting, Pak. Apakah bulan Ramadan di hati kita sama sebagaimana bulan-bulan biasanya?
Ataukah Ramadan menjadi bulan yang begitu istimewa? Bahkan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Di Nabi itu Pak, kalau kedatangan bulan Ramadan, beliau selalu memberikan tausiah kepada para sahabat. Apa yang beliau katakan? Ja'akum syahrul Ramadan. Jadi Nabi ini memberikan bahasa kepada para sahabat itu, syahrul Ramadan ini seolah-olah seperti sesuatu yang hidup Pak. Ya, kayak misalnya ada jamaah solihin yang paling, ya pengurus solihin paling masya Allah gitu kan, paling karim, ya dermawan, terkenal dengan kebaikannya masya Allah. Tiba-tiba ya mungkin safar ada keperluan dengan waktu yang begitu lama 1 tahun penuh, maka ketika diberikan kabar insya Allah Pak Haji ini dia akan datang kembali kepada kita, dengan begitu senang apa diumumkan di masyarakat itu bahwasanya akan datang Pak Haji ini, masya Allah, yang sudah lama kita kenal dengan kebaikan. Jadi begitulah Nabi SAW memberikan bahasa kepada para sahabat Pak. Ja'akum syahrul mubarak, telah datang lagi, yaitu datang kembali bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Nabi bahwasanya Ramadan datang dengan penuh ampunan, di mana pintu-pintu surga dibuka. Ketika datang Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Masya Allah Pak, ini utamanya yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat beberapa riwayat bahwa para salaf terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu mereka ketika 6 bulan akan memasuki bulan Ramadan, mereka selalu berdoa Pak. Bahkan ada yang meriwayatkan 2 bulan sebelum Ramadan, para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan. Kenapa mereka bisa berdoa jauh-jauh hari? 6 bulan sebelum masuk Ramadan, 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Karena apa? Mereka memberikan keistimewaan pada bulan Ramadan Pak. Sehingga dengan kita memberikan keistimewaan ini, kita akan dapat mengoptimalkan ketika Ramadan datang, ketika kita memasuki bulan Ramadan. Kemudian berkenalan dengan Ramadan, kita juga harus mengetahui apa sih keutamaan yang dibawa bulan Ramadan ini. Ini penting loh sekalian. Ya. Kita memahami tentang keutamaan sesuatu sehingga apa? Kita betul-betul akan memanfaatkannya. Kita betul-betul akan mengoptimalkannya. Ya sama kasusnya kayak beberapa tahun yang lalu ketika ada wabah corona Pak, ya, sehingga tersebar viral bahwasanya vitamin C untuk mencegah virus corona, sampai orang pada berebutan Pak. Di mana-mana yang namanya vitamin C habis, ya. Terus ada minuman jeruk, masya Allah Pak, minuman rasa jeruk itu yang ada vitamin C, di mana-mana susah didapetin Pak, habis. Bahkan susu beruang ikut-ikutan Pak, susu beruang ikut-ikutan. Ya Allah, kemarin kita udah gratis ya.
Mudah-mudahan tak datang lagi dia. Ya. Jadi ketika kita mengetahui keutamaan dari sesuatu, maka kita akan bergegas, semangat untuk meraihnya. Sama dengan Ramadan, Mbak. Kalau kita tidak pernah mempelajari tentang keutamaan Ramadan, maka Ramadan akan menjadi biasa-biasa saja bagi kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Ramadan datang dengan penuh ampunan, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan, bahkan membawa begitu besar banyak pahala. Ya, karena kita ketahui bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah melipat gandakannya, Pak. Apalagi yaitu ibadah puasa, yang kata Allah setiap amalan akan dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu urusannya antara seorang hamba dengan Allah. Kata Allah apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Urusanku dengan hamba tersebut, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan balasan langsung, Pak. Insyaallah. Jadi nggak ada bilangannya. Makanya puasa kita ini, Pak, itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maka kita optimalkan bagaimana puasa yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat untuk mengoptimalkan dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah menjadikan diri kita butuh dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, ya kan? Makhluk yang gak pernah luput dari yang namanya dosa. Biar kata saya imam atau mungkin orang yang rajin sholat di Masjid As-Sholihin tiap hari 5 waktu, itu gak pernah luput, Pak, dari yang namanya dosa. Mungkin dosa di masjid antara satu dengan yang lainnya. Ketika keluar rumah mungkin nanti berdosa. Ketika masuk rumah ada kesalahan yang kita lakukan. Belum nanti di tempat kerja, belum nanti di jalan, Pak. Ya, berserakan tuh dosa-dosa, ya nggak, Pak? Ya, banyak dosa-dosa yang kita lihat, yang kita dengar, sehingga dosa kita ini semakin lama semakin numpuk memgunung, Pak. Dan kita butuh yang namanya Ramadan. Kita butuh dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya, Pak. Allah memberikan ampunannya. Barang siapa yang mereka ingin bertobat, Allah ampuni, Pak. Maka kalau di bulan Ramadan yang Allah mengobral ampunannya saja kita tidak mendapatkan ampunannya, apalagi di luar Ramadan. Alhamdulillah tidak. Sehingga para jemaah sekalian, kiat yang kedua adalah yaitu kita harus menjadikan diri kita butuh dengan yang namanya bulan Ramadan, sehingga kita dapat mengoptimalkan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun kiat yang ketiga adalah yaitu menyadari bahwa kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita merupakan angan-angan penghuni kubur. Ya enggak, Pak? Jadi saat ini kita masih diberikan kesempatan, Pak, untuk masuk di bulan Ramadan,
mengikuti tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah angan-angan penghuni kubur, Pak. Percaya nggak, Pak? Nggak percaya? Kalau perlu masuk kuburan dulu baru percaya. Ya. Ya. Jadi kesempatan Ramadan ini adalah angan-angan bagi para penghuni kubur, Pak. Mereka menginginkan untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam ayatnya bagaimana penyesalan para penghuni kubur. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, sekiranya Engkau tangguhkan kehidupanku di dunia beberapa saat saja, saya ingin bersedekah. Saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul." Ya Allah, sekiranya Engkau tangguhkan kehidupanku di dunia beberapa saat saja, ya Allah, nujib da'wataka, aku akan memenuhi seruanmu ya Allah. Seruan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seruan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan, seruan untuk memberikan makan kepada fakir miskin di bulan Ramadan, seruan untuk memberikan iftar bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini menjadi penyesalan bagi para penghuni kubur, Pak. Mereka berangan-angan untuk kembali di dunia, dapat memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita menyadari hal tersebut, menyadari waktu yang diberikan Allah, maka kita akan dapat mengoptimalkan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama yang sudah kita lalui saat ini. Kemudian para jemaah sekalian, yang terakhir, yang keempat adalah menjadikan Ramadan yang Allah berikan saat ini adalah Ramadan terakhir. Ini Pak, ini jurus jitu, ya, jurus jitu untuk menasihati seseorang, yaitu apa? Disandingkan dengan yang namanya kematian, yaitu menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengajarkan seseorang agar dia melakukan sholat dengan benar, maka Nabi menasihati orang tersebut, idza kunta fi sholatika, kalau kamu sedang berdiri dalam sholatmu, fasholli sholata muwaddi'in, kata Nabi, maka jadikanlah sholat yang kamu kerjakan itu adalah sebagai sholat yang terakhir, Pak. Kalau begitu merinding kita, Pak, ya. Ini kayaknya habis sholat saya jangan saya cabut. Sehingga yang terjadi, kita akan betul-betul menghadirkan kekhusyuan. Kita akan memperbagus sholat kita, akan memanfaatkan sholat kita, karena kita tahu bahwa sholat ini adalah sholat terakhir bagi kita, kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Sama halnya dengan Ramadan. Kalau kita ingin manfaatkan Ramadan yang Allah berikan saat ini, maka hadirkanlah Ramadan yang Allah berikan saat ini sebagai Ramadan terakhir. Insya Allah kita akan betul-betul dapat mengoptimalkan, memanfaatkan waktu kesempatan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak-bapak, Ibu, Dede,
dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini untuk singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini, kiat-kiat ini menjadikan diri kita menjadi orang yang betul-betul dapat memanfaatkan Ramadan, kesempatan yang Allah berikan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Maka saya cukupkan untuk yang singkat ini dengan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf apabila ada kesalahan kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.